Halo, saya Evi Maria. Saya pengajar mata kuliah perpajakan di Prodi D3 Sistem Informasi Akuntansi. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang PPh pasal 22. Setelah sesi ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk menghitung dan melaporkan pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 ini adalah pajak yang dipungut atas aktivitas pembayaran atas penyerahan barang bagi institusi pemerintah. Untuk aktivitas impor barang, aktivitas penjualan atau pembelian barang di industri tertentu, kemudian aktivitas penjualan barang sangat mewah. Untuk PPh pasal 22, siapa sih pemungut, penyetor, dan pelapor? Kalau untuk aktivitas penyerahan barang, kalau untuk mekanisme pembelian barang, itu adalah bendahara pemerintah. Untuk mekanisme uang persediaan, itu bendahara pengeluaran. Kemudian untuk mekanisme pembayaran langsung, itu adalah kuasa penggunaan anggaran atau pejabat penerbit surat perintah membayar. Ya, sedangkan kalau untuk aktivitas impor, itu adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Terus bagaimana untuk pemungut dan penyetor dan pelapor PPh pasal 2 untuk aktivitas di industri tertentu? Nah, yang melakukan adalah kalau adalah badan usaha yang ditunjuk kepala KPP untuk penjualan hasil produksi dalam negeri di industri semen, kertas, baja, dan otomotif. Ya. Terus produsen atau importir BBM, gas, dan pelumas untuk penjualan komoditas tertentu. Kemudian industri atau eksportir yang ditunjuk oleh kepala KPP untuk pembelian bahan keperluan di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Ya, jadi lembaga-lembaga tersebut ya harus disetujui oleh kepala KPP ya berkaitan dengan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22. Tarif pajak untuk PPh pasal 22. Kalau untuk aktivitas penyerahan barang, maka tarifnya 1,5% dari harga belinya, harga pembelian. Ya, sedangkan kalau aktivitas impor, nanti kalian akan bedakan menjadi 2, gitu ya. Jadi importir itu ya yang memiliki API, itu ya. API itu apa? Angka pengenal impor. Dan importir yang tidak menggunakan API, gitu ya. Jadi kalau dia tidak berdaftar sebagai importir gitu ya. Jadi dia tidak memiliki angka pengenal impor. Ya, kalau dia punya API, maka tarif pajaknya 2,5% dari nilai impor. Ya. Kalau nilai impor tuh gimana cara ngitungnya? CIF tuh ya. C-nya adalah cost-nya, I-nya insurance, itu ya asuransinya, F-nya itu freight, ya. Jadi ongkos kirimnya, ya, ditambah dengan biaya masuk dan pungutan lainnya. Jadi kalau ngimpor barang, kenapa jadi mahal? Iya, karena ada asuransinya, ada yang ongkos kirimnya, ada biaya masuk dan pungutan lainnya, sehingga nanti harganya akan jadi mahal. Ya, supaya apa? Supaya barang-barang dalam negeri bisa bersaing gitu ya. Kalau impornya murah kan berarti harga produk dalam negeri nggak laku nanti. Itu ya, makanya dikenai, itu ya, dikenai biaya-biaya tambahan, terus kemudian dikenai pajak juga. Nah, sekarang kalau dia impornya adalah kedelai, gandum, dan tepung terigu, itu ya, kalau dia menggunakan API, maka tarifnya 0,5%. Sedangkan kalau dia tidak bukan merupakan pengguna API, maka apa? Maka nilai tarifnya lebih tinggi, yaitu sebesar 7,5% dari nilai impor. Ya, terus kemudian 7,5% juga dari harga jual lelang untuk barang-barang yang tidak dikuasai. Ini kan seringkali gitu ya, seringkali barang-barang impor itu kan nggak bisa masuk gitu ya. Terus kemudian kalau bisa masuk kemudian bermasalah dan lain-lain. Nah, sehingga apa disita dan kemudian apa dijualnya dengan menggunakan harga jual
lelang. Oke, nah PPh pasal 22 ini seringkali tadi kan bicara bahwa siapa sih pemungut, penyetor, dan pelapor. Nah, pemungut, penyetor, dan pelapor itu kan bisa jadi bendaharawan pemerintah. Berarti transaksi PPh pasal 22 ini transaksi dengan pemerintah gitu ya. Nah, contoh soal 1. Koperasi Karya Sejahtera menandatangani kontrak dengan kantor Humas Pemprov Jabar untuk menyediakan furnitur berbahan dasar kayu jati senilai 500 juta untuk ruangan kantornya. Nah, ini kan berarti pembelian barang ya. Maka kena tarif karena ini transaksinya dengan Pemprov gitu ya. Maka dia kena tarif PPh pasal 22. Beban PPh pasal 22-nya berapa? Ya, tadi tarifnya 1,5% dari nilai pembeliannya kan gitu, harga belinya. Berarti 1,5% dikali dengan 500 juta. Berarti PPh pasal 22-nya 7,5 juta. Sekarang contoh soal yang kedua, ya. PT ABC melakukan transaksi jual beli dengan Apple yang berdomisili usaha di luar negeri atas sebuah mesin cetak tanpa menggunakan API. Berarti ini transaksi impor, dia impor barang, ya. PT ABC ngimpor dari Apple gitu ya. Nilai kontraknya 10.000 dolar. Dia berdasarkan ketentuan FOB-nya shipping point. Ya, jadi FOB shipping point itu ongkos angkutnya ditanggung oleh pembeli. Ingat ya, ada FOB shipping point, ada FOB destination. Ini di akuntansi dasar 1. Nah, berarti nilai kontrak itu sama dengan cost-nya. Nah, ingat nanti kan kalau kita mau menghitung PPh pasal 22, itu kan kita akan mencari nilai impor. Nilai impor dari mana? Cek atau cost, kemudian I-nya insurance, V-nya freight, gitu ya. Terus kemudian tambah biaya masuk lain yang diperkenankan oleh undang-undang pajak. Ya. Kemudian apa? PT ABC mengasuransikan pengiriman. Ya, dengan biaya premi sebesar 10% dari kontrak pembelian. Berarti 10% dari nilai kontraknya. Ya, berarti ada asuransi sebesar 10% dari 10.000. Ya, jadi 1.000 dolar. Kemudian apa? Biaya pengangkutannya nah sebesar 1.500. Ingat karena kita FOB shipping point berarti ditanggung oleh pembeli itu ya biaya angkutnya. Adapun biaya masuk dan pungutan lain masing-masing adalah senilai 20% dan sebesar 5 juta. Nah, kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan itu sebesar 10.000 per dolar, sedangkan yang ditetapkan oleh BI sebesar 9.500 per dolar. Itu ya. Berapakah besarnya beban PPh pasal 22-nya? Tadi dari transaksi dari soal diketahui bahwa kita punya dua macam kurs. Ada kurs Kementerian Keuangan dan kurs dari BI. Untuk kepentingan pajak yang kita pakai adalah kurs dari Kementerian Keuangan. Dia besarnya 10.000 per dolarnya. Sehingga ketika kita mau menghitung berapa sih nilai impornya, maka kita cari dulu cost-nya. Cost-nya nilai impor tadi diketahui 10.000 dolar kali dengan 10.000 rupiah karena 1 dolarnya 10.000. Berarti nilai cost-nya adalah 100 juta. Insurance-nya 10% dari cost berarti 10 juta. Freight-nya 1.500 berarti kalau di 1.500 dolar berarti kalau dirupiahkan jadi 15 juta. Sehingga CIF-nya 125 juta. Nah, ingat bahwa yang namanya nilai impor tidak hanya CIF, tapi ada biaya masuk dan pungutan lainnya. Tadi diketahui biaya masuknya 20% dari CIF, berarti hitunglah itu ya sebesar 25 juta. Terus kemudian ada pungutan lainnya besarnya 5 juta. Sehingga nilai impornya tinggal tambahkan semua, CIF tambah biaya masuk tambah pungutan lain, berarti nilai impornya 155 juta. Terus kemudian dia adalah
importir yang tidak menggunakan API di angka pengenal impor, maka tarifnya adalah 7,5% dari nilai impornya. Berarti PPh pasal 22-nya tinggal 7,5% kali dengan 155 juta, yaitu sebesar 11.625.000. Lanjut ke tarif pajak PPh pasal 22 yang selanjutnya untuk aktivitas di industri tertentu. Ya. Jadi, industri-industri tertentu kita punya tarif sendiri-sendiri untuk penjualan hasil produksi dalam negeri, yaitu 0,1% dari DPP atau dasar pengenaan pajak untuk PPN di industri kertas. Ya. Terus kemudian kalau untuk industri semen berarti 0,25% dari DPP PPN di industri itu ya, di semen. Kalau industri otomotif 0,45% dari DPP PPN. Kalau industrinya baja berarti PPh pasal 22-nya 0,3% dari DPP PPN. Bagaimana untuk tarif pajak PPh pasal 22 untuk industri tertentu? Aktivitas industri tertentu seperti apa? Penjualan BBM, gas, dan pelumas. Ya. Nah, kalau penjualan BBM, gas, dan pelumas ini ada tarifnya lagi. Ini siapa sih yang ngatur? Pemerintah. Di mana diaturnya? Di undang-undang. Ya. Nah, untuk SPBU itu ya, SPBU untuk penjualan ke SPBU Pertamina yaitu 0,25% dari harga jual BBM. Untuk penjualan ke SPBU non Pertamina berarti pajaknya PPh pasal 22-nya 0,3% dari harga jual BBM. Ya, kalau minyak tanah gimana? Ya 0,3% dari harga jual minyak tanah. Terus kemudian kalau gas 0,3% dari harga jual gas. Kemudian pelumas juga sama 0,3% dari harga jual pelumas. Ya. Nah, yang berbeda apa? 0,25% dari harga beli untuk pembelian di industri kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Ya. Terus kalau untuk barang sangat mewah gimana? Ini diatur di PMK nomor 253 tahun 2008. Dia bahwa untuk barang sangat mewah, maka dia akan dikenakan PPh pasal 22 sebesar 5% dari harga jual. Tidak termasuk PPN dan PPNBM. Ya, apa sih PPN pajak pertambahan nilai? PPNBM pajak pertambahan nilai untuk barang mewah. Contoh soal 3. Koperasi Karya mengadakan perjanjian dengan Nyonya Sita untuk melakukan penjualan 1000 rim kertas flano dengan nilai total sebesar 110 juta. Sudah termasuk PPN. Di samping itu, diketahui pula bahwa ada atas pembelian bubur kertas sebagai bahan baku dari anak usahanya, perusahaan telah dikenai PPh pasal 22 senilai 200.000. Ya, yang ditanyakan adalah berapa besar beban PPh pasal 22 yang seharusnya dipungut atas transaksi antara Koperasi Karya dengan Nyonya Sita. Ya. Nah, berarti kan kalian harus ngitung dulu beban PPh pasal 22-nya. Ya. Jadi beban PPh pasal 22-nya. Tadi diketahui bahwa nilai totalnya sebesar 110 juta itu sudah termasuk PPN. Berarti kalian harus menghitung dulu berapa sih dasar pengenaan pajak PPN-nya. Iya, karena 110 sudah termasuk PPN 10%. Berarti harga jualnya tuh berapa sih? Nah, cara ngitungnya gimana? 100% bagi dengan 110%, kenapa 110? Iya kan tadi 100 plus dengan 10% PPN. Ya, kali dengan 110 juta. Sehingga beban PPh dua-duanya, dasar pengenaan pajaknya itu hanya sebesar 100 juta. 0,1% gimana? Tarifnya tadi lihat di aturannya. Untuk transaksi
penjualan kertas itu ya. Nah, dikenakan tarif berapa? 0,1%. Ya, dari 100 juta besarnya 1 juta. Nah, sekarang ada sanksi tarif. Untuk apa? WP gitu ya, yang tidak memiliki NPWP, berarti dia akan dikenakan pajak yang lebih tinggi, lebih mahal. Gitu ya. Jadi dikenakan gimana? Tarifnya lebih tinggi 100% untuk PPh 22 yang tidak final. Gitu ya. Oke, sekarang contoh soal 4. PT Kutai Kertanegara melakukan pembelian 5 keranjang ikan patin senilai 1,5 juta per keranjang untuk keperluan ekspor. Dengan biaya pengiriman besarnya 50.000 ditanggung oleh Tuan Mulawarman sebagai pedagang pengumpul. Jika Tuan Mulawarman tidak memiliki NPWP, gitu ya, berapakah besarnya PPh pasal 22 yang harus dipungut oleh PT Kutai Kertanegara? Ya, ingat tadi kalau dia tidak memiliki NPWP maka sanksi tarifnya itu dikenakan 100% lebih tinggi. Ya, sehingga tarif PPh pasal 22 untuk transaksi ini ya tidak sebesar 2,5%. Ya, karena apa? Karena Tuan Mulawarmannya nggak punya NPWP, maka dia kena tarifnya kalikan 2 itu ya. Kalikan 100% itu ya. Jadi dia akan kena 5%. Ya, jadi dia akan kena lebih tinggi kan gitu. Nah, sehingga Pak beban PPh pasal 22-nya 5% untuk tarifnya dikali dengan tadi dia melakukan pembelian 5 keranjang ikan patin. Ya. Jadi sebesar kali dengan 5. Per keranjangnya kan tadi harganya berapa? 1.500.000. Ya. Sehingga beban beban PPh pasal 22-nya adalah sebesar 375.000 rupiah. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan sih terutang dan kapan pelunasannya? Ya, pemungutan pajak terutang untuk PPh pasal 22 dilakukan saat pembayaran. Ya, kecuali ditetapkan berlainan oleh Menteri Keuangan. Ya, pengecualian tersebut antara lain. Jadi pokoknya setiap PPh pasal 22 setiap kalian belanja gitu ya. Nah, itu mesti ada dipungut PPh pasal 22-nya kecuali ditetapkan lain. Ya, ditetapkan lain untuk apa aja? Kegiatan impor. Ya, kalau kegiatan impor gitu ya bukan saat belanjanya, tapi saat bayar bea masuknya. Kecuali jika pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, pemungutan dilakukan saat penyelesaian pemberitahuan impor barang. Ya, terus kemudian pengecualian lain saat pembelian barang, berarti saat pembayaran. Ya, kemudian pembelian hasil produksi, yaitu saat penjualannya. Kemudian penjualan hasil produksi atau pengolahan barang, yaitu saat penerbitan delivery ordernya. Ya. Terus penyetoran hasil pungutannya dilakukan kemana? Ke bank persepsi atau ke kantor pos. Objek yang dikecualikan dari pemungutan, yaitu impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang tidak terutang PPh. Ya, jadi yang dikecualikan. Terus kemudian apalagi impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau PPN. Impor sementara jika pada waktu impor nyata-nyata yang dimaksud untuk diekspor kembali. Nah, ini dikecualikan pemungutan PPh 22-nya. Impor kembali yang meliputi barang-barang yang diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang yang telah diekspor untuk perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Ditjen Bea dan Cukai.
Ini adalah objek-objek yang dikecualikan menurut undang-undang. Lainnya itu pembayaran yang dikecualikan pembayaran atas pengadaan barang bagi institusi pemerintah jika berjumlah maksimal 2 juta dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah atau jika dapat ditunjukkan untuk pembelian BBM, listrik, gas, pelumas, air minum atau PDAM, dan benda pos. Ya, dikecualikan PPh pasal 22 ketika pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Perum Bulog. Ya, kemudian apalagi emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas yang ditujukan untuk kepentingan ekspor. Ya. Terus kemudian apalagi pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS. Berarti ini meskipun transaksinya dengan pemerintah gitu ya, tapi karena ini untuk penggunaan dana bantuan operasional sekolah, berarti ini dikecualikan dari PPh pasal 22. Soal 5, FA Kalingga menandatangani kontrak dengan pemerintah Kota Pasuruan melakukan penyediaan ATK besarnya 110 juta. Sehingga PPh pasal 22-nya tinggal kalikan dengan tarifnya aja. Tarifnya kan kalau untuk pembelian barang dia dengan transaksi dengan bendaharawan 1,5% kali dengan 110 juta berarti 1.650.000 untuk PPh pasal 22-nya. Nah, kemudian jika kontrak tersebut belum termasuk penyediaan 10.000 lembar materai nominal 6.000 at cost, berapakah besar beban PPh pasal 22-nya? Berarti tadi 110 juta itu belum termasuk tadi belanja materainya. Hitung dulu belanja materainya berapa? 10.000 kali dengan 6.000, 60 juta. Berarti totalnya 110 juta plus dengan 60 juta, 170 juta. Ya, kali dengan 1,5% berarti PPh pasal 22-nya jadi 2.550.000. Pengecualian PPh pasal 22 ini memerlukan bukti. Ya. Buktinya berupa surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Untuk apa? Untuk impor barang dan atau penyerahan barang yang tidak terutang PPh dan untuk emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan perhiasan yang dengan target untuk diimpor. Ya. Jadi butuh surat keterangan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Kemudian pelaksanaan pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22 dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai dengan tata cara yang diatur oleh Ditjen Bea dan Cukai dan atau Dirjen Pajak. Oke, sekarang silakan latihan soalnya. Anda diminta menghitung berapa sih pajak terutang PPh pasal 22 jika gitu ya PT XXX ini gitu ya melakukan impor barang dari Cina, memiliki API dan tidak memiliki API.